IKN 2024 tahap 1 pembangunan sudah selesai, sudah menghasilkan IKN yang indah, ibu kota negara yang secara konstruksi salah satu terbaik di dunia. Ya, saya hanya sampaikan beberapa hal ketika misalnya ada demo terkait IKN. Ya. Ini saya bicara, kalau misalnya saya bicara, Rektor Uniba bicara sebagai IKN, ini perlu saya sampaikan kepada anda sekalian, referensi saya di backup sesuai dengan jabatan saya yang pernah saya emban sebagai rekan teknik, sebagai ketua Persatuan Dosen Indonesia Kaltim, sekaligus koordinator di Kaltim PI, kemudian sekjen rekan teknik se-Indonesia, kemudian sekjen forum rektor PII, yang kemudian diskusi panjang lebar sehingga dari segi kualitas keilmuan kami sudah berdiskusi kepada semua. Yang saya mau pesankan ke lain, jika suatu saat ya, ada yang menyatakan IKN lahir tanpa kajian, sampaikan ke mereka bahwa kajian terkait IKN dimulai sejak zaman Soekarno di tahun 57 yang menginginkan ibu kota negara berada di tengah-tengah. Sampaikan ke mereka bahwa di zaman Pak Harto mereka sudah berpikir bahwa Jakarta tidak boleh terlalu sempit sehingga jonggol dihadirkan sebuah keputusan presiden untuk dikembangkan. Sampaikan mereka kalau dia tidak ada kajian bahwa di zaman SBY sudah pernah dikaji bahkan pindah dari Jakarta ke Jawa atau Luar Jawa. Kalau ada yang bilang itu tidak ada kajian, sampaikan ke mereka bahwa Megawati adalah partai pendukung yang terbesar untuk IKN. Begitu juga apalagi Jokowi saat ini. Karena saya lihat yang anti Jokowi itu juga dia bentuk IKN. Padahal IKN itu untuk kebaikan bangsa, kebaikan negara, kebaikan dunia. Itu yang saya sampaikan. Bahkan saya di tahun 2010 berpidato di depan JK bahwa sebaiknya IKN dipindahkan ke tengah-tengah Indonesia. Karena saat itu saya berpikir, saya kira di Sulawesi Selatan atau Tengah, maka saya minta dipindahkan. Dan itu ada buktinya, bukan sekedar ngomong, ada videonya di hadapan JK, bukan orang sembarang. Ada yang bilang tanpa kajian lingkungan. Sampaikan ke mereka bahwa sebelum diputuskan di 2019 ada kajian sejak tahun 2014, bahkan Andino Caniago mengkaji di Paramadina di kampus waktu itu rektornya Anies Baswedan. Kalau ada yang bilang tidak ada kajian, sampaikan bahwa 2015-2019 dikaji oleh Bappenas, dikaji oleh Kementerian KLHK. Yang kedua, kalau ada yang bilang uangnya dari mana mengganggu APBN, sampaikan ke mereka, ya, sampaikan ke mereka bahwa jangan sekali-kali bicara APBN kepada Kalimantan Timur. Kalimantan Timur sejak Indonesia merdeka menyumbangkan 500 triliun per tahun rata-rata. IKN yang ada sekarang itu hanya 20% dari APBN. Dan itu kalau ada yang bilang itu mengganggu keuangan, itu mengganggu pendidikan, itu mengganggu stunting, sampaikan bahwa itu tidak benar. Karena yang benar adalah dana PUPR yang dipakai. Kaltim yang setiap tahun rata-rata menyumbang 500 triliun baru punya satu tol sepanjang sejarah. Sementara Trans Sumatera saja itu membutuhkan dana berapa untuk Trans Sumatera, sekitar 500 triliun, tidak ada itu. Ada yang meributkan masalah lingkungan. Kemana mereka ketika tambang-tambang ini diambil, ketika tambang-tambang di Kaltim itu dijalan, ketika tambang itu merusak lingkungan, tidak ada yang ngomong. Kenapa di saat IKN baru berbicara? Ini penting saya sampaikan. Ini juga saya pesankan pada BEM dan kepada semuanya. IKN itu tidak merusak lingkungan. Anda harus tahu bahwa di IKN Kartanegara lebih 100.000 hektar, ya. Dan itu dikembalikan ke negara sebagian. Dan itulah yang dibangun. Ada yang bilang dalam salah satu kampanye tidak ada manfaatnya untuk ASN. Apakah lupa bahwa di sana ada pekerja lebih dari 10.000 orang? Apakah lupa dengan IKN itu
orang-orang yang punya kendaraan disewa warga Balikpapan, apakah lupa bahwa hotel-hotel itu penggeliat? Apakah lupa bahwa UMKM itu berkembang? Apakah lupa bahwa penginapan itu berkembang? Manfaatnya sangat banyak. Dan apakah lupa bahwa masa depan putra putri Kaltim itu cerah di sana? Ya. Ini yang perlu diingatkan semua. Yang terakhir terkait dengan kesiapan 17 Agustus 2024, apa yang kita dukung hari ini untuk KM adalah untuk Kaltim dan Kalimantan. Kenapa saya katakan demikian? Kita ini penduduknya cuma 6%. Jawa Sumatera 80%. Interkoneksi di Kalimantan tidak akan pernah terjadi tanpa penduduk yang banyak. Itu tidak akan pernah terjadi. Ya. Jangan bermimpi ada Trans Kalimantan kalau ada itu. Bendungan Sepaku Semui itu selesai karena IKN. Kalau tidak ada IKN itu selesai. Jembatan Pulau Barat itu belum tentu selesai dan dianggarkan sama negara kalau tidak ada IKN. Itu